Pemirsa, kita bertemu kembali di Karni Ilyas Club. Sore ini saya sengaja mengundang dua pengamat politik karena ternyata sesuatu yang digulirkan oleh Bung Kudori tiba-tiba ada ide presiden 3 kali itu bergulir sampai jauh. Jadi kalau Bengawan Solo mengalir sampai jauh, kalau ini bergulir sampai jauh. Ketika udah disoal oleh banyak tokoh politik dan juga para politisi, oke lah tidak 3 kali, tapi diperpanjang 3 tahun ya. Dan kalau diperpanjang 3 tahun, pengusul yakin bahwa ini pasti akan diterima oleh banyak pihak. Karena anggota DPR-nya juga akan diperpanjang 3 tahun. MPR diperpanjang 3 tahun. DPD juga diperpanjang 3 tahun. Jadi rezeki dibagi rame-rame. Ya nggak dapat rezeki rakyat. Nggak dapat apa-apa. Hanya negaranya, nonton aja. Bung Kudori, ya kedua kali ini. Iya Bang, makasih Bang. Apa penjelasannya ini kok masih bisa berlanjut? Iya. Apa memang dapat dukungan yang cukup kuat? Iya. Dan saya tentu sore ini juga mengundang Mas Adi Praetno. Iya. Dari apa tuh? Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Dari parameter aja dan supaya gampang. Iya. Terima kasih Bang. Nah, kenapa dua orang? Ya pepatah kampung saya lagi, bahwa bersilang kayu dalam tungku, di sana baru apinya hidup. Karena itu harus ada dua pendapat yang bersilang di sini. Saya persilakan, Mas Kudori. Iya Bang, pertama sebetulnya kita kalau bicara amandemen ya, itu bukan barang yang baru kali ini. Bukan istilahnya setelah Kodari menyampaikan gagasan Jokowi Prabowo 2024. Jadi amandemen kita itu wacananya sebetulnya sudah lama ya. Ada kelompok-kelompok masyarakat yang menginginkan bukan amandemen sebetulnya, tapi bagaimana ya? Jadi ada kelompok-kelompok yang menuntut agar Undang-Undang Dasar 45 itu dikembalikan kepada aslinya. Oh itu udah lama sekali itu. Jadi tidak lama setelah amandemen dilakukan, 99 sampai 2002, itu ada kelompok-kelompok yang menginginkan agar dikembalikan kepada aslinya. Kemudian ada juga kelompok seperti Dewan Perwakilan Daerah, seingat saya bahkan dari tahun 2009 ya, DPD gelombang pertama, itu juga sudah meminta atau menyampaikan wacana amandemen, ya tepatnya upaya untuk memperkuat DPD, karena kita tahu bahwa DPD dalam konstitusi sekarang ini cenderung lemah lah, tidak bisa membuat undang-undang, yang ada hanya usulan begitu. Nah, saya sendiri mengatakan memang sebetulnya salah satu PR yang perlu dikaji adalah soal DPD begitu. Jadi DPD itu dibiayai negara, bayangkan setahun itu 1 triliun Bang Karni. Tapi kemudian tidak bisa buat undang-undang gitu. Jadi apa bedanya DPD dengan Adi Praetno dan M. Kodari, kira-kira begitu. Dan Bang Karni gitu. Bedanya mereka digaji negara. Iya, nah kalau bicara jumlah masukan, saya kira kalau dihitung-hitung, direkam-rekam dengan sekian banyak wawancara yang dilakukan kepada Adi Praetno, itu masukan Adi Praetno itu kepada negara ini mungkin lebih banyak daripada seluruh anggota DPD yang 136 orang gitu. Nah, yang satu dibiayai 1 triliun, Adi Praetno enggak gitu. Jadi ya pilihannya DPD itu sebetulnya ya ada atau tidak ada sama sekali saja begitu. Itu sebetulnya tantangan amandemen yang perlu kita lakukan. Nah, kemudian ada juga kelompok-kelompok yang memang sudah membahas ini dari lama dan terutama sebetulnya MPR sendiri. Dari zamannya Pak Pak Zulkifli Hasan setahu saya sudah ada ya notulensi mengenai wacana amandemen itu. Walaupun fokusnya pada pokok-pokok haluan negara ya, atau kalau zaman dulu itu dikenal dengan istilah GBHN.
Jadi sebetulnya sih kalau menurut saya memang yang namanya ide dan gagasan itu dia baru ketemu itu ya kalau pada lintasan sejarah lah gitu ya. Apa istilah Abang tadi itu paparannya? Kayu apa tadi? Bersilang kayu dalam tungku. Bersilang kayu dalam tungku. Saya kira Bang, inilah kenapa ini sekarang rame, itu bersilang kayu-kayu dalam tungku gitu Bang. Banyak lagi. Kayu-kayu banyak kayunya. Jadi ada kayu PPHN, ada kayu DPD gitu kan. Ada kayu yang lain-lain begitu bersilang dalam satu tungku dan ketika komposisinya ini pas, kemudian dia bisa nyala apinya. Begitu Tapi kira-kira. ada orang yang berpendapat jangan bicara amandemen sekarang lah. Iya. Kita ini lagi menghadapi pandemi. Iya. Kita perlu gotong royong Iya. untuk ini. Jadi seluruh pikiran, energi supaya dicurahkan menghadapi pandemi, bukan untuk pengamandemen UUD 45. Tergantung. Ada yang berpendapat begitu. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat pengalaman amandemen di berbagai negara, sebetulnya kadang-kadang ada pemikiran yang baru, kadang-kadang ada peristiwa yang baru begitu yang menyebabkan amandemen. Jadi nggak ada rumus misalnya bahwa amandemen baru bisa dilakukan 5 tahun sekali atau 25 tahun sekali atau 50 tahun sekali, itu nggak ada gitu. Jadi misalnya Konstitusi Amerika Serikat itu setelah dibentuk 3 tahun kemudian ada amandemen. Lalu kemudian ada yang amandemen itu hampir tiap tahun dilakukan. Ya beberapa periode begitu. Saya supaya tidak salah nih ya, saya bawa catatannya Bang Karni. Jadi misalnya ada amandemen 1913, kemudian 1919 itu 6 tahun, tapi 1920 ada lagi, artinya cuma setahun ada amandemen lagi, begitu. Lalu loncat 13 tahun, 1933, Ini dan Amerika. loncat lagi. Amerika Serikat. Ya Bang. kita juga pernah tiap tahun dulu 99, betul. 2001. Jadi sebetulnya balik lagi, kapan amandemen itu dilakukan? Ketika kayu-kayu bersilang dalam tungku. Jadi saya kira yang paling berhasil merumuskan formula amandemen ini memang Bang Karni ini sebetulnya gitu. Jadi iya, ketika kayu-kayu bersilang dalam tungku. Nah, kalau kita bicara COVID, jangan-jangan sebetulnya COVID sebagai sebuah peristiwa besar itu malah mungkin menjadi variabel yang bisa menyebabkan atau mendorong menjadi salah satu kayu dalam proses amandemen gitu Bang. Karena situasi khusus membutuhkan tindakan yang juga drastis atau khusus begitu. Nah, persisnya bagaimana tindakannya ya tentu kembali kepada para pengambil keputusan ya yang terlibat dalam proses tersebut. Ya begitu, tapi Bang. ada yang khawatir bahwa apa yang direncanakan misalnya PPHN atau DPD tadi fungsinya supaya dikuatkan. Nggak ada yang bisa jamin tidak bablas kayak hal-hal lain. Termasuk masa jabatan presiden tadi. Betul. Ya memang begitu yang namanya amandemen. Siapakah orang yang bisa menulis agenda yang fix mengenai amandemen pada tahun 99? Tidak tahu, Bang. Dan saya mencatat ya ada beberapa agenda yang memang bersilang dalam tungku pada waktu tahun 99 sampai 2001. Misalnya nih ya, salah satunya soal presiden apakah dipilih oleh MPR atau dipilih rakyat secara langsung. Itu bersilang kayu dalam tungku luar biasa, Bang. Jadi ada para peneliti yang mengatakan, saya ingat nih ya, salah satunya perdebatan antara Bill Liddell dengan muridnya sendiri, namanya Rizal Malarangeng. Bill Liddell tidak setuju dengan pemilihan langsung, ya, kemudian Celi setuju, ya Rizal Malarangeng setuju. Kemudian PDI waktu itu tidak setuju, tetapi yang lain setuju, begitu. Kemudian ada perdebatan yang lain mengenai bentuk republik kita, apakah tetap negara kesatuan, ya, atau federalisme, begitu ya. Nah, kita kenal Pak Amin Rais, PAN waktu itu terkenal dengan gagasan federalisme. Nah, ujungnya kan hasilnya tetap negara kesatuan, tetapi dengan otonomi yang diperluas. Ya. Lalu ada juga soal sistem pemilu. Apakah tetap sistem proporsional seperti masa Orde Baru, atau diubah jadi sistem distrik, begitu. Jadi single member district, tiap dapil itu cuman ada satu kandidat terpilih, begitu. Baik, dengan segala implikasinya. Tapi coba kita batasi dengan presiden 3 kali. Iya. Apakah tujuannya Bung Godori itu masih tetap konsisten? Iya. Bahwa presiden itu sebaiknya 3 kali masa jabatan. Nah, saya adalah orang yang mungkin mengusulkan amandemen itu karena
peristiwa khusus ya, peristiwa khusus. Dan walaupun dia khusus, implikasinya itu panjang begitu. Ya, peristiwa khusus itu apa? Ya, saya mengantisipasi ya dan mengkhawatirkan dengan sekian argumentasi, dengan sekian data, dengan sekian ya katakanlah proyeksi bahwa di tahun 2024 itu ya kalau tidak pasangan Jokowi Prabowo, maka kita akan berhadapan dengan sebuah situasi di mana Pilpres kita akan bisa berakhir dengan pertumpahan darah begitu. Kenapa? Dalam bahasa politiknya from voting to violence. Kenapa? Karena kita melihat bahwa Pilpres kita itu semakin terpola kepada pertentangan calon dari nasionalis dan Islamis begitu, Bang. Ya, calon Islamis dengan nasionalis, kemudian retorika agama itu keluar bertaburan, bahkan menjadi hoaks. Misalnya tahun 2014 Pak Jokowi disebut sebagai Kristen, disebut sebagai Cina dan seterusnya. Lalu kita melihat misalnya di Pilkada Jakarta itu masjid sudah dicoret-coret begitu. Dan Ya, saya melihat tapi 2024 kalau 2 kali kan Pak Jokowi nggak calon lagi. iya, Bang. Nah, kalau Pak Jokowi calon lagi, Nggak karena calon lagi maksudnya. bagaimana, Bang? Kalau dia nggak di amandemen Ya. UUD 45, 2024 Iya. Pak Jokowi kan bukan calon lagi. Iya, Bang. Nah, kalau Pak Jokowi bukan calon lagi, saya melihat proyeksinya nanti calonnya ini akan dibelah-belah dan akan dikampanyekan, dipropagandakan menggunakan label Islam, Bang. Begitu. Jadi dikotomi nasionalis Islamis itu akan tercipta lagi. Nah, kita misalnya berangkat dari hasil survei ya, misalnya sekarang ini ya. Nanti mungkin Adi cerita bagaimana hasil surveinya. Tapi saya melihat polanya ini sekarang ada 3 calon ya, papan atas ya, yang katakanlah angkanya itu beda tipis-tipis dan berpeluang untuk katakanlah maju begitu. Karena partai itu mau menang, maka dia akan mendukung calon yang ya peringkatnya itu 2 besar, 3 besar, selisihnya tidak berjauhan gitu. Katakanlah 3-tiganya maju, ya Prabowo, Anies, Ganjar begitu. Nanti ini akan muncul misalnya Ganjar nasionalis, Prabowo karena sudah gabung dengan Jokowi nasionalis, Anies Islam, ya apalagi terpilihnya di Pilkada Jakarta lewat retorika Islam begitu. Partai-partai pendukungnya PKS dan seterusnya pakai retorika Islam begitu. Nah, saya yakin kalau 3 ini, Bang, pasti nanti akan ada 2 putaran begitu, 2 putaran. 2 putaran, katakanlah Prabowo lawan Anies misalnya. Nanti Anies calon Islam, Prabowo calon nasionalis. Katakanlah misalnya yang lolos Prabowo lawan Ganjar. Ganjar nasionalis, Prabowo balik jadi Islam lagi nih. Salaman lagi dengan Ustadz Abdul Somad. Nanti akan ada acara lagi dengan PA212 begitu. Bahkan Bang Karni, kalau yang lolos putaran kedua itu Prabowo dan Anies, nanti Anies calon Islam, Prabowo jadi calon nasionalis. Keluar lagi tuh retorika, oh ini calon Kristen. Nah, kebetulan Pak Prabowo keluarganya banyak yang Kristen begitu. Ya, sudah ditinggalkan PA212, nanti PA212 mengatakan itu pengkhianat begitu tahun 2019. Jadi kita melihat bahwa ya proyeksinya itu memang akan ada pembelahan nasionalis Islam dan pada tahun 2024 itu sangat mengerikan. Anda karena, pilih mana ya, ini? Anda pilih 3 kali, 3 periode, atau pilih perpanjang 3 tahun? Saya mengatakan begini, bahwa masa jabatan itu tahun 2024 sudah selesai, mandatnya selesai. Karena itu, kalaupun mau diperpanjang, itu harus keputusannya di tangan rakyat. Artinya pemilu, gitu, bukan diperpanjang. Karena kalau diperpanjang itu tidak ada mandat dari masyarakat. Itu akan bersifat top down, ya. Rakyat Indonesia ini saya lihat, ya, mereka ini sangat bisa menyesuaikan kecuali satu hal, yaitu pemilu ya memilih presiden itu tidak boleh diambil dari tangan mereka. Jadi mandat itu harus kepada mereka. Dan memang ya walaupun misalnya Jokowi Prabowo 2024 itu sangat kuat ya, tetapi ketika rakyat punya keputusan ya tetap ada resiko untuk kalah melawan kotak kosong, katakanlah begitu. Dan resiko itu harus diambil. Artinya mandat itu ada di tangan rakyat. Mandat habis 2024 tidak bisa diperpanjang oleh elit tetapi harus diperpanjang oleh masyarakat. Begitu Bang Karni. Bagaimana Mas Adi? Itu setuju nggak pandangan Bung Kodari ini? Saya tentu saja 1000% berseberangan dengan Bang Kodari. Ini yang keberapa kalinya selalu kayu bersilang dalam tungku itu. Kayu bersilang dalam tungku. Nah, argumennya sederhana. Pertama, saya nggak setuju dengan undang-undang karena tidak ada hal-hal yang sifatnya darurat.
extraordinary yang kemudian membuat amandemen itu dilakukan. Kenapa 99, 2000, 2001 gitu ya terjadi amandemen? Jelas kok. Itu ingin membatasi jabatan presiden yang tidak terbatas. Itu amandemen pertama. Amandemen yang kedua, supaya kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Tidak ditunjuk. Ataupun misalnya amandemen yang ketiga, itu jelas supaya presiden dan wakil presiden tidak dipilih oleh MPR, tapi dipilih langsung oleh rakyat. Itu kan urgen secara demokrasi. Makanya kemudian kalau melihat belakangan isu soal amandemen, saya termasuk sejak awal ketika periode pertama MPR itu menolak, nggak ada urgensinya. Apalagi saat ini di tengah COVID. Saya selalu mengatakan, amandemen itu tidak membuat orang itu kenyang saat ini, Bang. Amandemen kalau dilakukan di tengah COVID, itu tidak membuat orang yang kehilangan pekerjaan, dapat pekerjaan. Amandemen tidak membuat recovery ekonomi bisa melesat 15-16% seperti negara-negara lain. Karenanya, urgensi amandemen dalam konteks ini sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai bahan penolakan. Makanya cara yang paling mungkin untuk menjaga situasi COVID, menjaga suasana demokrasi kita biar sehat, amandemen haram hukumnya dilakukan. Alasannya sederhana, ini bukan untuk kepentingan rakyat, tapi hanya untuk kepentingan mereka. Kalau GBHN misalnya, kan untuk kepentingan mereka, Bang. Tidak langsung misalnya, kecuali kalau amandemen itu mengusulkan bantuan sosial itu jangan 300.000 dong, tapi jadi 1 juta. PKH itu jangan 600.000 misalnya, tapi 2 juta. Mungkin orang setuju. Tapi itu nggak perlu amandemen dong. Makanya, kan itu harus diatur, Bang. Artinya apa? Amandemen itu diskursus elit yang tidak nyentuh ke tanah. Kalau amandemen soal GBHN, apalagi misalnya isu jabatan presiden 3 periode, atau ingin mengundurkan pemilu jadi 2027, ini kan untuk teman-temannya Bang Kodari semua, partai politik, anggota dewan dan DPD yang diuntungkan. Temannya Adi juga. Teman saya juga. Nah makanya kemudian saya mengusulkan. Lebih-lebih temannya Bang Karni. Enggak ada untungnya. Iya, agak sensitif dikit lah terhadap rakyat kan kira-kira. Bukan, suaranya nggak dapat apa-apa juga. Nah, betul, seperti Bang Karni tadi di prolog. Nah yang kedua Bang, saya ingin tambahkan data. Bulan Juni lalu, saat COVID sebenarnya, saya melakukan rilis online secara terbuka soal awareness, soal tingkat pengetahuan publik terhadap isu amandemen. Ada sekitar 46% nggak ngerti dengan isu amandemen ya. Ketika ditanya apakah Bapak Ibu ini setuju dengan amandemen, ada sekitar 52% itu tidak setuju dengan amandemen undang-undang. Tapi ada juga yang setuju, lumayan signifikan Bang. 24% setuju dengan amandemen. Nah, tapi dia tapi mereka nggak ngerti amandemen. Bagaimana mereka setuju dan nggak setuju? Nah, yang kemudian ngerti itu yang kemudian kita tanya lagi. Yang mereka peduli, mereka ngerti, kita tanya. Kira-kira kalau amandemen dilakukan seperti apa potretnya? Nah, tidak berhenti di situ, kita coba tanya soal periodisasi presiden. Kalau 3 periode seperti apa? Ada 52% itu tidak setuju jabatan presiden 3 periode. Tapi ini kabar baik bagi Bang Kodari tentu saja. Ini bisa jadi kayu bakar untuk berdakwah yang setuju tentang berapa 3 yang setuju? periode. Yang setuju Ada berapa? sekitar 27,6%. Oh, okay. Yang setuju 3 periode. Oh, udah meningkat. Survei berikutnya udah meningkat itu. Nah, saya nggak tahu. Kalau ada survei yang dilakukan dalam bulan depan dan seterusnya, mungkin ini potret soal pro kontranya akan semakin jelas karena dakwah soal amandemen, dakwah soal 2 ataupun 3 periode presiden semakin kencang. Terutama terus-menerus dilakukan oleh Bang Kodari yang kayak begini nih. Iya. Medsosnya sudah begini. Betul. Sudah sampai jadi Adi salah pun satu udah begini. Adi pun udah begini. Saya begini, 2 periode. Bang Kodari ini pintar betul mengkapitalisasi kita. Kita begini, tetap 2 periode. Mengkapitalisasi atau memanipulasi? Itu persisnya Bang, itu manipulasi. Nah, basis argumen yang ketiga yang ingin sampaikan, kalau jabatan presiden 3 periode, anggaplah Jokowi Prabowo, terus terang Bang Kodari. Sorry itu Bang Kodari ini senior saya di HMI, cuman Bang Kodari ini di UI swasta Depok, saya UI negeri. Win. Nah, saya ingin mengatakan, ini bisa jadi jebakan Batman. Belum tentu Jokowi ini akan diusung oleh PDIP beserta koalisi besar saat ini. Bisa saja yang diusung itu adalah ketua umum mereka, Megawati Soekarno Putri ataupun Mbak Puan. Karena itu adalah masa emas di mana kepemimpinan Megawati dan Puan kemudian harus diorbitkan. Dan pada saat yang bersamaan, kalau jabatan presiden 3 periode, Jokowi belum tentu menang. Kalau lawannya misalnya Anies Baswedan. Dan ini juga memancing SBY dan JK untuk maju, Bang.
Karena boleh 3. Karena boleh 3. Anggap misalnya SBY maju dengan JK melawan Jokowi. Agak gurih-gurihnya ini. Agak berat perjuangannya Wong Gadar ini. Jadi jangan bayangkan kalaupun toh 3 periode Jokowi itu diusung kembali dan kemudian mendapatkan soliditas partai yang cukup luar biasa. Dan jangan bayangkan lawannya Prabowo Subianto. Tapi di situ ada Anies Baswedan, ada SBY dan ada JK. Ini adalah tokoh-tokoh kunci yang saya kira punya portofolio politik yang kemungkinan akan menjadi pesaing utama. Makanya hati-hati sebenarnya dengan 3 periode Jokowi, ya, karena ini akan memuncingkan begitu banyak calon-calon alternatif yang sebenarnya tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Dan tentu yang paling fatal akan ada resistensi dari kelompok-kelompok civil society yang belakangan agak mengendap. Moral ini kan hanya awalan, bagaimana kelompok-kelompok kritis itu secara perlahan sudah mulai bangkit. Apalagi ditambah isu amandemen, ditambah isu memundurkan pemilu, soal jabatan 3 periode. Saya kira suasananya saya khawatir seperti 98. Bahwa gerakan ekstra parlementer akan menjadi bola besar yang kemudian tidak bisa dikendalikan oleh siapapun. Ingat, gerakan civil society itulah yang kemudian mengkonsolidasi kekuatan politik di mana-mana. Jangankan yang saat ini, Orde Baru pun tumbang. Karena dulu Orde Baru itu hampir 90% menguasai semua jejaring politik. Partai dikendalikan, birokrasi dikendalikan, ekonomi dikendalikan, infra dan suprastruktur semua dikendalikan. Tumbang oleh kekuatan civil society. Makanya di tengah demokrasi yang berlimpah, maka saya kira salah satu cara bagaimana kita menghargai keindahan Tuhan memberikan demokrasi bagi kita, Bang. Tolak amandemen, tolak 3 periode, dan tolak perpanjangan jabatan presiden dan DPR itu, Bang. Karena tidak ada gunanya. Kita hanya yang kemudian dirugikan, hanya elit yang diuntungkan. Saya nambahin aja. Saya juga gak yakin bahwa amandemen itu akan disetujui. Walaupun partai koalisi katakanlah udah jauh lebih dari 2/3. Tapi apakah benar orang seperti Mega mau itu diperpanjang jadi 3 periode? Apalagi kalau dia kepingin anaknya juga udah maju minimal wapres lah. Kalau enggak, kapan anaknya maju? 5 tahun lagi menunggu. Terus yang kedua, apa Prabowo nggak kepingin dia yang jadi presiden? Karena kalau Jokowi tidak jadi calon lagi, maka Prabowo itu popularitasnya nomor 1 loh sekarang di luar Jokowi. Lah kalau Jokowi tidak maju, kans Prabowo, ini saatnya Prabowo tuh jadi presiden. Lah apa itu mau dia lepasin lagi dan dia cukup jadi wakil? Itu kurang yakin saya. Jadi kalau 2 partai itu saja tidak ikut mendukung, itu nggak kecapai. Tambah lagi kalau benar Nasdem tidak kepingin, walaupun dia yang menggulirkan amandemen pertama-tama, tapi untuk 3 periode apa dia kepingin? Apa dia tidak punya calonnya lain yang dielus-elus Anies Baswedan lagi? Jadi gak yakin saya bahwa itu akan disetujui oleh, sebenarnya yang berkuasa itu bukan 471 anggota apa DPR, MPR. Yang berkuasa itu hanya 10 orang ketua partai. Ya, ini udah sentralistik kok mereka. Kalau nggak ada berani berbeda pendapat dengan ketua partainya, vokal apapun dia, paling cuma dia pura-pura keras, padahal partainya udah koalisi, pura-pura keras kepada pemerintah ada juga 1-2, tapi itu lebih ke elektabilitas nanti 2024 yang dia cari. Setuju nggak? Setuju. Saya nggak setuju, Bang. Saya setuju kalau itu, Bang. Saya nggak setuju. Jadi Bang Kodari itu sebenarnya ingin menafikan ketua umum partai yang balihonya mulai dari Ciputat sampai Madura, Bang.
Itu kan mubazir dana yang sudah dikeluarkan. Ada billboard, ada baliho, setiap pengkolan. Ini sampai Papua. Mentang-mentang orang Madura, dia lihat sampai Madura saja. Kan memang begitu Iya. faktanya. Boleh saya jawab, Bang ya? Boleh. Ya pertama kalau saya ini kan pendakwah, evangelis. Jadi ya saya ya mendakwahkan gagasan saya begitu. Soal nanti kemudian masyarakat terima atau tidak, ya sama dengan dakwah kan begitu. Tugasnya menyampaikan, diikuti atau tidak ya terserah kan begitu. Termasuk juga kepada partai-partai politik dan tokoh-tokoh partai politik begitu. Tetapi ya kalau yang saya sampaikan ini kemudian masuk akal ya, barangkali juga berbarengan dengan agenda mereka, terjadilah tadi ya kayu bersilang dalam tungku tadi itu gitu. Jadi saya ini ya kira-kira lagi ngipas-ngipas aja Bang kayu dalam tungku ini supaya nyala. Bisa nyala, bisa enggak kan begitu kan? Nah yang nggak setuju dengan kipasan saya ya akan berusaha untuk kasih air gitu supaya airnya jangan nyala. Jadi ini kayak sekarang kita diskusi ini kan. Saya ngipas, ngasih angin ya. Abang dengan Adi ini ngasih air nih berdua. Berusaha matiin, nggak apa-apa saya kipas terus. Namanya juga lagi jadi aktivis. Masa Bang Karni dituduh memberikan air? Lo ya enggak lah. Coba ya, beliau tadi kan jelas posisinya kan nggak yakin kan begitu kan. Bang Karni hanya memperkuat argumen saya aja. Nggak apa-apa. Hari ini tungku ikut-ikut jadi kayu. Dan kayu yang lain nggak boleh marah, biasa aja. Iya. Biasa aja. Nah, tapi begini ya, saya catat nih supaya bisa jawab satu-satu. Pertama, nggak ada yang darurat, ya balik ya, namanya solusi, namanya kebijakan publik itu berangkat dari perspektif kita terhadap persoalan. Buat Adi nggak ada yang darurat, buat saya ada yang darurat. Bukan sekarang, tapi 2024. Mencegahnya ya sekarang, karena kalau 2024 kita udah nggak punya waktu lagi untuk mencegah. Ya, saya melihat bahwa potensi from voting to violence itu sesuatu yang nyata gitu loh, ya. Dan bahwasanya itu kemudian Adi tidak percaya itu ya tergantung iman masing-masing. Loh kita jangankan soal politik, soal agama saja ada yang namanya sekte-sekte kan begitu kan? Ya saya tidak sebut sekte lah, tapi ada yang namanya NU, ada yang Muhammadiyah. Lebaran aja beda Bang, gitu loh. Lebarannya beda. Jadi kalau bicara soal amandemen beda-beda, itu biasa tayo. Jadi pertama ya, buat saya ada yang urgen dan itu menyelamatkan nyawa bahkan menyelamatkan republik. Itu bagi saya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Adi mengatakan amandemen sekarang tidak ada yang bisa memastikan ekonomi tumbuh berapa tadi? 15% apa? 15, 12, 15, negara 12 lain. itu. Ya memang di mana amandemen itu dilakukan untuk bisa memastikan pertumbuhan ekonomi? Nggak ada. Ya kalau kita lihat amandemen-amandemen yang ada itu kan membangun institusi, melakukan redesign, semuanya tuh tentatif. Semua institutional design itu adalah sebuah kemungkinan gitu loh. Jadi ya diharapkan ada perbaikan, tapi kalau nggak ada perbaikan, nah kemudian direvisi gitu. Amerika itu, ya amandemen ke-18 itu melarang, Bapak Ibu sekalian, melarang penjualan distribusi minuman keras. Mungkin waktu itu pikirannya Bang Karni, ini minuman keras ini, alkohol ini, bikin rakyat mabok, produktivitas rendah, dan seterusnya. Tapi kan kemudian ada implikasi-implikasi. Misalnya ya orang merasa ya, saya mau minum atau nggak minum itu kan hak saya, Anda jangan halangi. Itu satu. Kemudian terjadi misalnya penyelundupan di mana-mana. Ongkosnya malah lebih besar, ya. Terjadi kriminalisasi yang luar biasa. Kita tahu film-film mafia segala macam itu kan ceritanya soal penyelundupan minuman keras. Sehingga ya amandemen ke-21 itu mencabut lagi. Sekarang boleh. Sekarang boleh. Jadi mana ada jaminan yang namanya amandemen itu pasti menghasilkan kebaikan dan bisa saja dikoreksi gitu loh. Jadi sama aja dengan apa yang kita lakukan dalam negara Republik Indonesia ini yang pernah dilakukan niatnya itu baik begitu ya, tapi bisa saja dikoreksi setelah dirasakan ya apa yang sudah dilakukan itu ya tujuannya tidak sampai, kira-kira begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ya 52% tidak tahu ya. Yang tahu 27%
setuju begitu. Survei berikutnya yang saya tahu, ya seingat saya namanya SMRC gitu ya, yang setuju itu udah 40%, yang belum setuju 52%. Ya namanya pendakwah itu. Dapat peluang terus. Iya, dari yang nggak ada percaya satupun dia datang. Satupun yang nggak ada percaya dia datang gitu. Saya ini misionaris. Saya datang kepada kalangan yang belum tercerahkan. Kalangan yang belum tercerahkan. Saya kasih argumentasi. Mudah-mudahan tobat. Mudah-mudahan dari gak setuju menjadi setuju gitu. Tapi kalaupun gak setuju, ya enggak apa-apa. Surgaku, nerakamu. Kan begitu saja. Gitu. Jadi saya harus punya keyakinan ya sebagai seorang misionaris bahwa apa yang saya sampaikan itu benar dan saya berusaha meyakinkan gitu. Bukan hanya rakyat jelata yang saya yakinkan, tapi para raja. Ya itulah kehebatan para misionaris Islam di Indonesia ini. Rakyatnya jadi Islam, ya kan raja-rajanya juga jadi Islam begitu. Jadi ya kalau agama saja yang sudah memberikan contoh seperti itu ya kalau cuma ngomong amandemen sih ya rasa-rasanya ya nggak masalah lah. Boleh lah itu. Yang jelas tren saya ini sekarang meroket ya. Dan sebetulnya angka-angka menunjukkan tren yang luar biasa sangat mendukung peluang bagi gagasan ini. Karena apa? Karena saya udah lihat tuh surveinya SMRC ya. Saya nggak tahu berapa yang sudah tahu dan berapa yang belum tahu dan bagaimana struktur sosiologinya atau sosial ekonominya begitu ya. Tetapi saya hakul yakin bahwa yang sudah mendengar gagasan 3 periode ini kemungkinan besar itu kelas atas dan menengah. Yang bawah belum. Nah, begitu yang mendengar gagasan ini mencapai angka misalnya 80% atau 90% dan artinya itu Bang Karni sudah sampai ke masyarakat bawah, maka angka dukungan terhadap 3 periode atau Jokowi Prabowo itu akan di atas 50% dan menjadi mayoritas. Kenapa? Saya udah lihat angkanya kok. Per hari ini kalangan menengah ke bawah itu angkanya itu udah di atas 50%. Mendukung 3 periode itu udah di atas 50% begitu. Jadi sebagai orang yang sudah biasa di dunia riset, udah lihat data, lihat tren begitu kan. Mohon maaf lebih dulu daripada Adi gitu kan. Jadi kalau Adi belum nyampe ke sana ya wajar dia baru sampai Madura. Saya sudah sampai Papua, bahkan Papua Nugini. Gitu. Jadi trennya itu sangat menggembirakan buat saya dan saya hakul yakin ini pada dasarnya nanti akan menuju ke sana. Nah, bagaimana dengan calon-calon ya? Nanti SBY maju, JK maju, MSP maju dan seterusnya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, ini kan nanti berlaku bukan buat katakanlah misalnya Jokowi saja, betul Pak SBY juga bisa. Tapi pertanyaannya, surveinya Pak SBY bagaimana? Ada nggak yang milih? Surveinya Pak JK bagaimana? Itu kan masih kalau 2 maju calon tahun presiden. lagi. Iya, Bang? Masih 2 tahun Iya, lagi Bang. bisa kan? Betul bisa. Tetapi kan saya bicara tren, saya bicara data. Kan mereka punya misionaris Betul. juga. Bisa. Tetapi kalau pakai data yang ada sekarang ini ya, bahkan kemarin-kemarin surveinya memang tidak naik-naik begitu. Sehingga akhirnya ya partai politik dan tokoh-tokoh ini akan realistis gitu loh. Termasuk Ibu MSP. Kenapa nggak maju tahun 2014? Karena sudah melihat datanya gitu. Lah yang didukung itu adalah Pak Jokowi gitu ya. Pak Prabowo gimana? Nggak pengen maju? Pengen. Tapi beliau juga pasti berhitung. Saya maju calon presiden. Kira-kira kalau saya berhadapan dengan Anies menang atau kalah? Kan begitu. Lalu kemudian saya harus kampanye. Sumber dayanya bagaimana? Nah, kalau saya berpasangan dengan Pak Jokowi surveinya nomor 1. Jangan lupa Bang, kalau ada nama Pak Jokowi pada hari ini di survei, masih ditaruh nama Pak Jokowi, nomor 1 masih Jokowi. Yang kedua beliau petahana, tingkat kepuasan masih di atas 50%, 60%, ya. Kemarin delta COVID lagi tinggi-tingginya 60%. Kalau delta udah turun, survei sekarang yang dilakukan saya kira udah naik lagi tuh jadi 65-70 begitu. Maka kemudian kalau berpasangan menjadi wakilnya Pak Jokowi, ini Pak Prabowo ini itu ongkang-ongkang kaki, ngopi-ngopi, saya nggak tahu beliau ngerokok apa enggak gitu ya, cerutu atau enggak, itu tinggal cerutu jadi. Nah, kita dalam melakukan analisa politik itu nggak bisa pakai kacamata di perpustakaan, ya.
atau hanya dalam buku saja, tapi bagaimana para pelaku politik ini melihat situasi dan kondisi di lapangan. Ibu Mega dengan PD, nggak mau apa Mbak Puan itu untuk jadi calon wakil presiden misalnya. Nah, Ibu Mega itu kalau kan ini Mbak Puan, jawabannya apa? Anak saya itu 2. Ada Mbak Puan, ada Mas Nanan. Begitu. Nah, bagaimana kelanjutannya itu diskusi tersendiri, tetapi tidak selinier itu. Terakhir Bang. Tadi dikatakan, wah ini jangan lupa 98, gerakan civil society dan seterusnya. Pada waktu itu kekecewaan sedang tinggi-tingginya, gitu loh ya, terutama kepada personalnya Pak Harto. Pada hari ini situasi tidak seperti itu, ya. Memang ada masalah ekonomi, tetapi kita masih jalan, ya kan. Kemudian yang kedua, harga masih terkendali, ya kan. Rupiah masih terkendali. Kemudian tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi masih di atas 60%, di atas 50%, begitu. Surveinya kalau disurvei masih nomor 1. Nah, hal-hal semacam itu tahun 1998 tidak ada gitu. Sehingga yang dilakukan oleh Adindaku, Adi Presiden, adalah anakronistik dan ahistoris. Membandingkan 2 hal yang sama sekali tidak sama, akibatnya kesimpulannya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk dia masih bilang dia misionaris. Saya takutnya tadi dia akan bilang bahwa dia rasul. Jadi Muhammad kece dong, bukan Muhammad Kodari. Kodari kece berarti. Ya, kalau saya argumennya begini ya. Tadi argumennya bahwa apa urgensinya amandemen? Agar tidak terjadi polarisasi antara nasionalis dan kaum Islam. Kira-kira kan begitu. Iya. Itu kalau dari saya Bang ya. Kalau pihak-pihak yang lain kan kayu-kayu yang lain mungkin punya argumen yang lain. Iya. Iya. Artinya ya itu juga dilihat banyak orang. Tapi sebenarnya polarisasi itu sudah terjadi dari awal-awal kita merdeka. Betul. Tahun 55 itu polarisasi itu kencang sekali. Betul. Bahkan Partai Islam itu sendiri bersatu di waktu itu dengan nama Masumi. Betul. Nasionalis kan PNI dan komunis waktu itu juga walaupun tidak bersatu tapi seiring sejalan lah. Dan itu ia tidak harus menimbulkan pertumpahan darah. Pertumpahan darah itu di 59 itu lebih militer dibanding pertumpahan darah kaum politis. Politik mana punya senjata. Bagaimana menurut Mas Adi? Bang Kodari ini saya kira bukan hanya seorang misionaris, tapi juga pola pikirnya mirip-mirip orientalis yang selalu memposisikan Islam itu sebagai sebuah ancaman, sebagai sesuatu yang kemudian dianggap memiliki satu variabel yang bertentangan dengan demokrasi dan semangat kemajuan zaman. Dulu Islam selalu dituduh sebagai satu instrumen varian agama tertentu yang tidak ramah terhadap modernitas dan demokrasi. Di berbagai dunia mungkin menemukan korelasi dan korespondensi. Misalnya ada di Afghanistan, ada di Tunisia, dan di negara-negara Islam lain di Timur Tengah. Oke, Islam is not compatible with democracy. Di situ demokrasinya berdarah-darah, di situ demokrasinya chaos, violent terjadi di mana-mana. Tapi ketika melihat Islam di Indonesia, nyaris tak ada satupun tetesan darah itu yang kemudian tumpah. Seperti yang disampaikan oleh Abang Da, misionaris kita ini. Nggak ada tumpahan darah. Justru terkonsolidasi demokrasi saat ini. Pemilu damai pertama 2004 sampai sekarang, tak satu pun ada tetesan darah yang kemudian orang terhentak hanya karena soal perbedaan pilihan politik Islam dan nasionalis. Itu murni kok kepentingan politik. Ada kantor KPUD dibakar, ada kantor Panwas dibakar. Ini murni soal bagaimana sharing power itu tidak terdistribusi penuh dengan keadilan. Jadi Bang Kodari membayangkan Indonesia itu seperti Afghanistan. Yang di situ orang Islam itu tenteng senjata, bawa bom dan berdarah-darah gitu. Di Indonesia, saya cukup yakin kalau ada NU dan Muhammadiyah sebagai ormas Islam terbesar, saya cukup yakin dan saya akan berani bertaruh gitu ya, bahwa tidak akan ada kekerasan secara politik sekalipun ada titik ekstrim antara nasionalis dan Islam. Yang bikin kios selama ini siapa? Mereka adalah free rider, penunggang gelap. Mereka nggak punya partai, tapi diakomodasi oleh salah satu tim sukses tertentu.
main isu agama, mengkafir-kafirkan orang, jenis kelamin keagamaannya juga tidak jelas, bukan hanya minoritas, tapi pola pikir mereka seakan-akan mereka lah yang kemudian menguasai surga, yang lain kafir, kan begitu Bang. Dan itu yang kemudian ditampung. Kalau mau jujur, faksionalisasi yang begitu ekstrim, ini kan salah elit yang bertanding kemarin, 01, 02. Ngapain ngangkut para free rider penumpang gelap yang nggak jelas itu? NU jelas saluran politiknya ada dua, ada PKB dan P3. Muhammadiyah jelas saluran politiknya ada P3. Nah mereka yang penumpang gelap ini nggak ada saluran politik. Maka satu-satunya yang paling mungkin mereka lakukan adalah menunggangi calon yang memberikan kesempatan kepada mereka. Bukan hanya pilpres kok. Di pilkada-pilkada mereka pampang tuh. Calon kepala daerah didukung 212, calon kepala daerah didukung ulama. Orang nanya, emang ulama kapan itu pelantikannya Bang? Emang ada SK? Bahkan yang ulama-ulama besar sekalipun nggak pernah ngaku-ngaku ulama. Nah jadi kalau mau disederhanakan, sekalipun ada sentimen Islam yang cukup kuat, tunjukkan ke saya setelah FPI dan HTI itu dibubarkan. Apakah ini maksud Islam Bang Kodari itu NU dan Muhammadiyah? Saya kira tidak. Mereka itu ajaran-ajaran yang moderat, setuju dengan demokrasi, mendukung nation state, mereka mendukung gerakan-gerakan civil society yang sehat. Tapi but on the other hand, banyak kelompok-kelompok Islam yang berbeda dari mereka, tapi jumlahnya nggak besar. Kalau survei-survei yang kita lakukan, Bang Karni, kita menyebutnya mereka ini kelompok kanan, kelompok yang punya orientasi Islamisme dan agamisme. Jadi bayangan mereka itu Indonesia ingin didirikan sebuah negara yang berdasarkan agama Islam tertentu, syariat Islam dan khilafah Islamiyah. Jumlahnya nggak besar, maksimal 12%. Itu pun karena isu pilkada DKI Jakarta dan pilpres. Sebelumnya hanya 8 besar. Memang kecil, tapi kalau mereka ini terus-menerus dijadikan kayu bakar oleh kandidat tertentu, mereka ini semakin meluap. Sorry to say misalnya, pada pendukung Prabowo kemarin, saya lihat bukan orang PKS yang banyak bicara, bukan orang Demokrat dan Gerindra yang banyak bicara, tapi mereka itu yang oleh orang Gerindra sebagai penumpang gelap. Nah mereka itu yang mestinya dibuang. Kalau mau berpolitik, ya bikin partai. Nggak bisa menjadi sebuah gerombolan tanpa identitas politik, ikut ambil dalam kekuasaan politik. Ini yang kemudian membuat carut-marut kita ini nggak berkesudahan. Jadi kekhawatiran Bang Kodari soal violent, tentang ekstremisme, tentang Islam yang kemudian dianggap tidak sesuai dengan demokrasi kita saat ini, itu mungkin ada pada kelompok tertentu dan sekarang sudah mulai dijinakkan dan bahkan sudah dihilangkan. Tapi secara mayoritas, kelompok-kelompok muslim kota menengah yang pola pikirnya itu maju, civilized dan modern, saya kira juga akan pasang badan menjadi misionaris seperti Bang Kodari untuk melawan mereka. Itu kuncinya. Yang kedua, Bang Kodari ini sebagai misionaris memang dalam banyak hal mendahului kehendak Tuhan Bang Gani. Kalau Jokowi Prabowo maju seakan-akan ongkang-ongkang kaki menang. Enggak begitu ceritanya. Nanti kan mesin-mesin yang lain juga akan bergerak. Dan saya juga tidak yakin bahwa partai seperti Golkar, Nasdem, PKB dan P3 itu juga akan mendukung kembali. Untuk apa baliho yang tersebar dari Madura sampai Papua itu? Mubazir namanya. Papua sampai Papua. Nah itu yang kemudian, itulah yang kemudian menurut saya nggak rasional. Seakan-akan orang hebat di negara ini hanya Jokowi dan Prabowo. Enggak juga kok. Erlangga mantap, ya enggak? Banyak juga kepala-kepala daerah yang top. Ada Ganjar gitu ya. Ada Anies yang disebut orang. Ada Ridwan Kamil. Begitu banyak. Menteri-menteri juga banyak yang mantap. Banyak yang mantul. Mantap betul ya. Jadi jangan pernah meragukan kapasitas dan kompetisi mereka. Mereka punya akses dan jejaring di semua tempat. Saya cukup khawatir kepada Bang Kodari sebagai misionaris. Ya, ini bagian dari sebuah proyek panjang. Bagaimana misalnya demokrasi kita ini coba diotak-atik dengan isu amandemen. Saya bilang tolak amandemen konteksnya saat ini karena nggak ada urgensinya. Tapi kalau nanti amandemen pasca pandemi COVID Bang Kari, suka-suka. Tapi isunya jangan aneh-aneh, jangan ugal-ugalan. GBHN, 3 periode. Saya kira kalau itu yang terjadi, saya sepertinya akan turun ke jalan lagi. Tunduk ditindas atau bangkit melawan. Karena mundur adalah pengkhianatan. Mungkin. Tapi kalau isunya adalah memperkuat sistem demokrasi kita, salah satunya misalnya, hukum pancung para pelaku koruptor, kan menarik Bang. Ketimbang GBHN.
GBHN itu kan pola pikir abad pertengahan, abad kegelapan, di mana demokrasi tidak ada. Di mana seorang presiden dipaksa untuk mengikuti satu haluan yang seakan-akan nggak boleh punya pikiran lain selain haluan negara itu. Sementara kita tahu polarisasi partai politik kita cukup luar biasa. Masing-masing partai punya mazhab dan ideologi yang berbeda dan ingin disatukan oleh namanya PPHN dan GBHN. Saya nggak rasional bagi saya. Biarkanlah demokrasi kita tumbuh dan berkembang saat ini, tentu dengan berbagai catatan politik. Tapi kalau mengembalikan itu kepada GBHN, ya tentu bagi saya itu mengunci kreativitas, visi misi satu mazhab yang kemudian berkembang cukup baik. Saya kira begitu Bang, sebagai bantahan kepada abang dan kita misionaris ini yang sampai saat ini menurut saya memang luar biasa. Harus saya akui luar biasa. Karena satu, banyak partai politik yang sebenarnya sudah mulai bersuara menolak amandemen. Yang kedua, bahkan presiden sekalipun gitu ya sudah menolak. Tapi Bang Kodari ini dakwahnya luar biasa. Ini cukup diteladani ini. Berdakwah di lorong yang gelap, tapi terus maju gitu. Itu logika misionaris memang Bang. Saya terus terang tidak sanggup Bang. Saya berdakwahnya itu di lorong-lorong yang terang, bukan di lorong yang gelap. Jadi saya bukan orientalis, Dinda. Saya ini seorang realis. Saya ini HMI, sama seperti Dinda Adi Prayitno. HMI saya seperti Cak Nur, ya. Insya Allah pandangannya moderat, begitu. Nah, karena saya pandangannya moderat, maka kemudian saya mengantisipasi variabel-variabel yang bisa merusak apa yang sudah kita miliki pada hari ini, begitu. Dan saya kira menarik bahwa tadi Dinda Adi ini sudah mengakui bahwa ada yang namanya gerombolan-gerombolan tadi itu. Nah, beliau ini kesalahan berpikirnya adalah di titik ketika berharap bahwa elit politik itu akan meninggalkan atau mengabaikan gerombolan-gerombolan ini. Nah, dalam politik ya, elit politik itu berusaha menang sehingga semua elemen-elemen apalagi yang dirasakan punya pengaruh besar ya, misalnya ikut menghantarkan kemenangan di DKI Jakarta itu akan diambil. Makanya ada ijab kabul. Saya hakul yakin ya, orang-orang itu, calon-calon itu nanti akan ijab kabul lagi di depan gitu. Sehingga akhirnya gerombolan yang tadi disebut itu akan masuk. Menarik ini sebetulnya, ada titik temu antara saya dengan Adinda. Bahwa sama-sama mengaku ada gerombolan. Tolong jangan ditarik ya, sudah ngaku ada gerombolan ya. Nah saya ini tidak mau memberikan ruang kepada gerombolan tersebut. Karena saya menyadari betul situasi dan kondisi dalam politik yang namanya strength bedfellow. Teman tidur yang aneh gitu. Atau unholy alliance, aliansi yang tidak suci gitu loh. Kita sudah tahu bahwa hal semacam itu bisa terjadi. Kalau Dinda masih membiarkan, maka Dinda menjadi seorang aktivis yang naif, begitu. Nah, kalau seorang aktivis yang naif itu sangat disayangkan, apalagi pintar seperti Dinda. Sebaiknya cepat sadar, menjadi realis bahwa yang namanya konflik agama itu memang ada di kita, ya. Konflik Ambon misalnya, itu kan konflik yang berbau agama. Anda jangan tolak sama sekali itu. Ada sejarah mengenai katakanlah jabatan-jabatan yang dialokasikan kepada agama tertentu ya. Sekian tahun baru meletus tahun 99 karena apa? Karena struktur politiknya menjadi terbuka, dipicu di lapangan oleh perselisihan kecil ya. Nah, hal semacam itu nanti Dinda bisa tercipta di tahun 2024 gitu loh. Ketika apa? Ketika pembelahan politiknya ya, situasi politiknya di seluruh wilayah Indonesia ya, sentimen-sentimen keagamaan itu dipakai, Dinda juga jangan naif lagi deh. 2019 itu kan WA Group ya, itu penuh dengan argumentasi-argumentasi keagamaan kok. Anda kan UIN, atau jangan-jangan Anda bukan UIN. Kenapa? Hal yang semacam ini kan sudah menjadi pengetahuan umum begitu loh. Waktu itu orang left group. Kenapa? Karena ya retorika keagamaan begitu mendominasi dalam WA Group. Nah, saya mengatakan 2024 yang tadinya ribut di WA Group itu akan tumpah dalam dunia nyata. Ya, saya mengambil resiko ya, walaupun tidak dimengerti ya oleh sebagian orang, tetapi karena saya percaya ini sesuatu yang sangat penting bagi masa depan Republik, bagi nyawa banyak orang, maka saya menempuh langkah sunyi ini ya, tetapi di tempat yang terang karena ini sinarnya terang, bukan di tempat yang gelap. Terima kasih, Bang Karni. Baik pemirsa. Sebetulnya ini bukan diskusi dua pengamat politik. Menurut saya ini dakwah dua misionaris. Sehingga setiap misionaris
khotbahnya panjang lebar. Iya, iya, iya. Dari dunia sampai ke akhirat. Iya, betul, betul. Panjang banget. Saya cuma hanya mengingatkan kembali sejarah dari negara yang dianggap sekarang ini paling demokratis, yaitu Amerika Serikat. Sebetulnya udah pernah juga dengan buku Dori saya sebutkan, George Washington. Dia ini sangat dicintai rakyat, dia presiden pertama, dan dia udah 2 kali masa jabatan. Konstitusi Amerika tidak melarang waktu itu 3 kali jabatan. Tapi George Washington mengatakan, kalau saya terima 3 kali masa jabatan, maka 100 tahun lagi akan ada lagi presiden Amerika yang kepingin 3 kali masa jabatan. Lah, 100 tahun lagi saja George Washington ngeri kalau ada manusia yang kepingin 3 kali. Karena itu saya pujikan ketika Pak Jokowi 2 kali, kalau enggak 3 kali, terus terang tegas menolak untuk menjabat 3 periode. Dan itu juga yang dilakukan oleh pendahulunya, yaitu Pak SBY, yang juga menolak ketika ada anggota Partai Demokrat yang menginginkan presiden atau undang-undang dasar di amandemen menjadi 3 periode. Begitu pemirsa, kita ketemu Kari Ilyas Club yang akan datang.